Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir, yang mana di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Membahas wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu dengan surah Al-Alaq atau disebut juga surah Iqra karena ayat pertamanya itu berbunyi Iqra. Di sini ulama sepakat bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah surah Al-Alaq. Tetapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah surah Al-Fatihah, tetapi pendapat ini sangatlah lemah, bahkan kelemahannya itu tersirat dalam ayatnya sendiri, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu adalah nunnya dhamir mutakallim al ghair, artinya kami. Ketika kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika ada kata kami, berarti di situ sudah banyak orang. Baiklah, kemudian tidak banyak diungkap dalam sejarah bagaimana sih kehidupan Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana sih kehidupan engkau sebelum turunnya wahyu? Kemudian Rasulullah SAW berkata, pada waktu itu aku senang menyendiri. Hubbiba ilayya al-khala, dicintakan kepadaku untuk selalu menyendiri. Padahal kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW itu orangnya pandai bergaul. Kemudian kita juga tahu bahwa Rasulullah itu berdagang. Tetapi ketika itu hubbiba ilayya al-khala, dicintakanlah kepadaku ingin sendiri. Jadi Nabi senang untuk menyendiri, dan keinginannya untuk menyendiri itu sangatlah kuat, dorongan untuk menyendiri itu sangatlah kuat. Sehingga bisa kita gambarkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjauh dari keramaian, kemudian pergi ke Gua Hiro. Dan kita juga tahu bahwasannya Gua Hiro itu sangat sulit untuk didaki, dan guanya pun lubangnya itu sangatlah sempit. Tetapi karena dorongan yang kuat kepada Nabi ingin menyendiri, Nabi berangkat juga ke sana. Dan di suatu malam, dan disepakati bahwa itu adalah malam. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanggal 17, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tanggal 27. Baik, pada malam itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam sambil merangkulnya. Dan malaikat Jibril memerintahkan, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, dan asosiasi pertama beliau bahwa beliau itu disuruh membaca dari suatu teks yang tertulis. Maka Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi untuk yang kedua kalinya, dan rangkulan yang kedua kalinya itu sangatlah begitu keras sampai beliau melukiskannya bahwa itu adalah kematian, saking kerasnya. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan lagi, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian Nabi dirangkul untuk yang ketiga kalinya, dan malaikat Jibril memerintahkan, Iqra, bacalah. Di satu riwayat Nabi bertanya, ma'aqra, apa yang harus saya baca? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah asbabun nuzul daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sekarang kita masuk pada penafsiran ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca. Membaca itu tidak harus dari teks yang tertulis. Tidak sah sholatnya orang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Apakah kita sedang sholat dibaca, membawa Qur'annya lalu kita membacanya? Tentunya tidak. Jadi membaca itu tidaklah harus sesuatu dari teks yang tertulis. Ketika kita bisa membaca pikiran orang, tidak harus dilihat dari teks tulisan, membaca pikiran orang dan lain sebagainya. Nah, jadi Iqra itu diambil dari kata qoro'a. Nah,
Setelah ikro itu diambil dari kata qoro'a, maka lahirlah makna-makna yang lain, seperti diantaranya makna ikro itu adalah menghimpun, makna ikro itu adalah meneliti, dan lain sebagainya. Kemudian kata qoro'a ataupun kiro'ah bisa digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang tidak suci ataupun sesuatu yang suci, berbeda dengan tilawah. Watslu ma uhiya minal Quran. Kalau tilawah itu harus sesuatu yang suci. Kalau qira itu faqra'u ma tayassara minal Quran, mau itu ayat azab, mau itu ayat surga, ataupun ayat neraka, ataupun ayat apa saja itu bisa. Itu qiraah, perbedaannya dengan tilawah. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika, ketika kita sudah bismi rabbika, di situ akan ada suatu manfaat dan kemaslahatan. Jadi Iqra kitabak, baca apa saja, baca koran, baca majalah, baca buku, baca apapun, ketika di dalamnya ada terdapat maslahat dan manfaat, maka itu adalah Iqra bismi rabbika. Nah, kemudian bismi rabbik, bak di situ ada yang mengatakan bahwa baknya adalah bak zaidah ataupun bak sisipan. Iqra bismi rabbik, bacalah nama Tuhanmu, artinya berzikirlah. Ada juga yang mengatakan bak di situ adalah bak ma'iyah, bacalah dengan menyertakan nama Tuhanmu, bismillah. Kemudian pimpinan Al-Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbika di situ adalah bacalah demi karena Tuhanmu, bergeraklah demi karena Tuhanmu, berdirilah demi karena Tuhanmu, duduklah demi karena Tuhanmu, segala aktivitas demi karena Tuhanmu, sehingga menyerupai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian kita kembali kepada kata qira'a. Syekh Muhammad Abdu berpendapat Iqra di sini bukanlah perintah untuk membaca, tapi amar di sini adalah amar takwimi, artinya jadilah engkau bisa membaca. Tetapi menurut Profesor Quraisy Shihab, katanya saya kurang mantap dengan pendapat beliau karena jauh sebelum ini Nabi Muhammad SAW masih dinyatakan sebagai ummi, tidak bisa baca atau tidak bisa tulis. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah turun ayat ini Nabi itu bisa membaca ataupun tidak? Jawabannya ada yang menyatakan iya, ada yang menyatakan tidak. Dulu alat-alat tulis itu langka, buku tulis itu hampir tidak ada. Orang-orang pada zaman dahulu itu hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan hafalan, ingatan yang kuat. Nah, bahkan pada zaman itu orang yang bisa baca tulis itu adalah orang yang aib, yang tidak bagus, aib. Kenapa? Karena mereka berpendapat orang yang bisa baca tulis itu hafalannya tidak kuat, ingatannya lemah. Nah, jadi kita tidak harus menyebut bahwa Nabi itu tidak bisa baca tulis, karena kenyataannya pada zaman itu Nabi adalah orang yang hebat. Karena pada zaman itu orang yang bisa baca tulis adalah orang yang aib, tidak bagus. Dan Nabi itu termasuk orang yang hebat hafalannya dan kuat ingatannya. Jadi kita tidak harus menyatakan bahwa Nabi itu ummi. Nah, selanjutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Khalaq, yang menciptakan. Di sini objeknya tidak disebutkan menciptakan manusia ataupun menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa saja, tidak disebutkan. Ketika objeknya tidak disebutkan, maka seluruh yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali manusia. Dan ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling mulia itu adalah manusia. Makanya dalam ayat selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal daging. Nah, ketika dari segumpal daging, berarti sesuatu alaq itu adalah khalaqal insana min 'alaq. Alaq artinya segumpal darah atau sesuatu yang berdempet di dalam dinding rahim.
Ketika kita mempercayai, ketika kita menerima pada penafsiran ini adalah isyarat ilmiah di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia sebelum adanya ilmu kedokteran. Jadi proses penciptaan manusia itu sudah tertera di dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga yang mengatakan bahwa alaq itu artinya bergantung, sesuatu yang bergantung. Karena memang manusia itu adalah yang selalu bergantung, tidak bisa berdiri sendiri, selalu bergantung pada yang lain, dan ketergantungan paling besar adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram yang maha mulia. Kalimat al-akram di sini hanya tersirat di dalam ayat ini saja. Dalam Al-Quran hanya ada satu kalimat al-akram, yang lainnya adalah karim, dan semuanya disandingkan dengan kata rabbuk. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kembali kata Iqra? Ada yang berpendapat bahwa perintah pertama adalah untuk membaca diri sendiri, yaitu belajar. Dan Iqra yang kedua adalah untuk membaca untuk orang lain, artinya adalah mengajar. Ada lagi yang berkata Iqra pertama di dalam sholat dan Iqra yang kedua adalah di luar sholat. Tetapi yang paling baik itu adalah begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pemurah, al-akram. Dunia ini kalau kita teliti sama saja keadaannya, tetapi kalau dia dibaca, walaupun objeknya sama, ada saja rahasianya yang diungkap. Al-Quran pun demikian. Dari dulu Al-Quran itu hanya begini-begini saja, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi ada saja makna-makna yang baru yang muncul. Itulah kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan bacalah lalu ulangilah membaca, niscaya kamu akan mendapati makna-makna yang baru. Kenapa? Karena Allah itu maha akram. Allah itu adalah al-akram. Nah, seterusnya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ada dua kali lagi kata 'allama. Alladzi 'allama bil qalam, kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam, mengajar dengan pena. Menyebut alat, tetapi yang dimaksud adalah hasil daripada alat tersebut. Kalau yang disebut pena berarti yang dimaksud adalah tulisan. Tuhan mengajar manusia melalui tulisan-tulisan yang ada. Anda membaca itulah salah satu bentuk pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ada lagi pengajaran Allah yang tidak melalui alat sama sekali. Kalau yang pertama pengajaran melalui alat, kalau yang kedua adalah pengajaran yang tidak melalui alat. Tanpa adanya upaya yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ada juga ilmu yang tidak perlu dicari, dan itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang tanpa alat sama sekali. Kalau yang pertama pengajaran Allah itu melalui alat, kalau yang kedua tanpa alat. Apa itu? Wahyu, mimpi, ilmun laduni. Ada ilmu yang diajarkan Tuhan tanpa upaya yang Anda lakukan. Itulah ilmu laduni, wahyu, mimpi, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW diingatkan, dan kita pun juga diingatkan melalui ayat ini bahwa kita bisa memperoleh informasi ataupun memperoleh pengetahuan walaupun kita tidak mengusahakan pengetahuan itu. Tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sebabnya di dalam pandangan Islam perolehan ilmu itu ada dua, ada kasbi, ada wahbi. Kasbi itu secara kasab, alladzi 'allama bil qalam, secara kasab. Kita membaca kemudian kita mendapatkan ilmu, kita belajar kemudian kita mendapatkan ilmu. Kemudian ada yang wahbi, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang allamal insana ma lam ya'lam, yang mana itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Mungkinlah orang-orang soleh, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi allamal insana bil qalam itu mengajar sesuatu yang sudah diketahui orang. Alamal insana malam ya'lam, mengajar sesuatu yang tidak diketahui orang. Alamal insana bil qalam, mengajar sesuatu yang sudah diketahui orang. Kita membaca tulisan, dan tulisan itu hasil menulis orang lain, otomatis orang lain sudah tahu duluan. Sedangkan alamal insana malam ya'lam, sesuatu ilmu yang belum diketahui oleh orang lain, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah alladzi 'allama bil qalam itu adalah ilmu kasbi, allamal insana malam ya'lam itu adalah wahbi, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kasbi, kita belajar, kita membaca, kita menuntut ilmu, itu adalah kasbi. Ketika wahbi itu seperti wahyu yang diberikan kepada para rasul, dan juga ilmu laduni yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.